Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di Lembur Malam. Kali ini saya akan berbagi atau apa ya? Intinya kita belajar sama-sama. Oke, ini khususnya buat pemula yang mau belajar kelistrikan dalam sepeda motor. Kelistrikan dalam sepeda motor tuh yang katanya itu buat pemula itu ribet banget urusan kabel. Oke. Ya, saya sendiri dulu sewaktu saya masih belajar emang kelihatannya sulit banget, banyak banget kabelnya, makanya sulit. Nah, sekarang saya kasih teori pertama ya. Ini teori dulu sebelum kita praktek ke media langsung ya. Kelistrikan itu kalau versi saya untuk sepeda motor lama ini, khususnya untuk yang lama-lama, kita cuma punya satu intinya begini aja. Kelistrikan itu cuma ada dua, positif dan negatif. Itu yang harus teman-teman ketahui, positif dan negatif dalam sebuah kelistrikan, khususnya di satu pasa. Kalau 3 pasa belakangan nanti itu motor-motor yang baru, ini motor lama, jadi hanya ada dua, positif dan negatif ya. Jadi intinya itu, terus sumbernya kan dari sini ya. Oke, langsung saja di sini untuk kamera. Ini buat teman-teman yang nggak paham untuk melihat skema ya. Nah, biasanya kalau khusus pemula-pemula atau yang punya motor sering mau oprek-oprek kabel sendiri, kalau lihat skema gambar itu kesulitan. Jadi ini saya kasih video yang langsung ke media. Contoh saja ini punya Honda Suprafit New, sama seperti Grand Supra X, terus pokoknya yang lama-lama itu masih sama series Honda warna kabelnya. Oke, kita perkenalan dari bahwa kita ketahui sumber. Pertama adalah sumbernya. Sumber pengapian dalam sepeda motor adalah stator atau spool yang lebih dikenal dengan nama spool. Dari sini ini kabelnya, ini kabel stator atau spool, dan ini ada kabel ini untuk menuju ke gigi netral 1, 2, 3, 4. Ini yang kita bahas pertama ini dulu. Saya akan bahas pertama untuk urutan dari stator menuju sampai ke motornya mau nyala. Oke, langsung saja. Ini sumbernya dari sini, kabelnya menuju ke sana. Oke, kamera ke sana saja. Lanjut, ini yang dari sana tadi ini. Oke, kita perkenalan warna kabel dulu. Ini saya akan perkenalan warna kabel dulu dari bawah. Ini saya cabut aja ya. Warna dari mulai warna ini hitam, leres merah, kabel spool utama untuk ke CDI. Ini yang pokok untuk motor hidup. Kedua, biru leres putih, ada juga yang leres kuning di Honda. Ini kuning ya, benar, leres kuning. Ini kabel pulser atau pemicu namanya. Pemicu untuk CDI mengeluarkan bunga api ke coil. Terus ini kuning adalah lampu, dan yang putih pengisian. Saya cabut saja. Oke, kita urutkan kabel yang menuju ke mesin bisa nyala dulu. Untuk yang lainnya nanti saya bahas keduanya, soalnya biar teman-teman yang pemula nggak pusing. Kalau nanti terlalu banyak pasti pusing. Oke, yang bikin motor mau nyala ini pokoknya ada di sini. Untuk pengapian AC ya. Untuk pengapian AC, ingat teman-teman, pengapian AC. Kalau di DC nggak punya yang ini, nggak punya yang warna hitam leres merah, harus cuma ada 2 ini, kalau nggak 3. Untuk motor AC, motor mau nyala harus ini ada apinya yang warna hitam leres merah 1, dan pemicu ini biru leres kuning harus ada apinya. Ini yang merah kalau diukur hambatan saja ya. Kalau kita mau mengecek ini spool masih bagus atau tidak, bisa pakai voltmeter
diukur hambatannya langsung praktek saja. Ini buat teman-teman pemula kadang-kadang nanti malah bingung ya, diukur hambatannya itu apa hambatan gitu ya. Oke, saya sediakan voltmeter ini di hambatan bener ya, ya. Oh ya, ini saya kalibrasi dulu. Teman-teman bisa pakai yang digital ataupun yang jarum sama saja, yang penting bisa membacanya. Kalau yang jarum soalnya agak ya harus teliti kalau yang jarum membacanya. Oke, ini yang satu dikasih ke negatif atau kalau orang-orang bilang ground ya, ground di mana aja, yang penting budinya ya, yang besi ya. Oke, ground. Terus ini yang kita ukur yang dari spool, bukan yang ke atas. 589 ini karena mesin baru saja dihidupkan saya tadi ya, jadi masih hangat kondisinya. Kalau kondisi dingin itu bagusnya hambatannya di antara 550, itu 550 sampai 580 ya, toleransi sampai 600 kilo ohm. Itu menandakan spool jalan atau spool CDI masih bagus. Kalau mesin sudah panas, ini bisa lebih naik lagi. Hambatannya lebih naik lagi sampai 600 sampai 700 itu kalau mesin panas. Makanya kalau teman-teman cek ini pada kondisi mesin dingin, terus dicek hambatannya di atas angka ini, berarti spool sudah nggak normal. Oke ya, di atas angka ini berarti tidak normal. Begitu juga di bawah 500 ohm, 500 kilo ohm, spool juga kurang normal. Oke, pertama ini normal ya, sudah 500 sekian. Yang kedua, kita cek yang biru leres kuning, ini pemicu atau pulser. Oke, mana ya? Kita cek hambatannya harusnya ada di 120, perkiraan di situ. Masih sama yang ini di ground satunya. Nah, ini karena baru hidup jadi lebih tinggi. Kalau mesin dingin biasanya di antara 115 sampai 122. Toleransinya sampai ke 135 itu toleransinya. Di atas itu berarti pulser tidak normal. Di bawah 100 juga pulser tidak normal. Jadi ini normal, oke. Yang kedua, kalau teman-teman nggak punya voltmeter, teman-teman bisa pakai test pen DC. Voltmeter taruh saja. Kalau teman-teman nggak punya ini, pakai test pen. Tapi kalau test pen kita cuma mengetahui masih hidup apa enggak. Tapi kita nggak tahu masih bagus atau tidak. Itu kalau pakai test pen. Kalau pakai voltmeter lumayan jelas, jadi lebih detail lagi kalau voltmeter ya. Ini kalau teman-teman nggak punya, pakai ini. Oke, ini satu ke negatif, satu ke sini, terus disela saja, disela. Lampunya hidup terang, berarti ini masih bagus. Kalau nyalanya redup, berarti kurang bagus. Oke, yang satunya, yang ini. Yang biru leres kuning, ini apinya kecil kalau ini. Nah, kelihatan nggak di kamera? Nah, ini hidup. Kalau diginiin nggak ada apinya yang ini, berarti pulser rusak. Ini dari spool sudah menandakan oke. Jadi teman-teman nggak perlu ragu-ragu di sini. Paling kalau misalnya spoolnya ini udah ada yang error, nanti berbet, tapi tetap hidup. Berbet atau pagi susah itu bisa kalau pengukurannya pakai ini. Tapi kalau voltmeter sudah jelas hambatannya jelas, biasanya normal. Oke, lanjut saya pasang. Ini untuk maaf. Sekalian saja ya. Ini nanti yang ke atasnya baru nanti ya. Ini yang dari spool. Ini yang pokok mesin hidup, saya jelaskan tadi, sama yang biru. Dan keduanya ini, yang ini sama ini, yang kuning
lampu, yang putih pengisian. Kalau diukur pakai voltmeter, ini hambatannya yang putih di bawah 1 ohm. Ini di bawah 1 ohm, ini di bawah 1 ohm. Oke, saya ukur saja ya. Kalau mesin kondisi dingin ya, kalau panas beda lagi. Ini yang putih, yang pengisian 0,7, masih di bawah 1 ohm. 0,6. Ini kalau mesin dingin biasanya 0,1, 0,2 biasanya kalau mesin dingin. Yang satunya yang kuning 0,5. Kalau mesin dingin juga sama. Ini voltasenya. Kalau diukur voltase yang ini di antara maksimal kalau nggak salah 35 sampai 50 volt kalau nggak salah. Ini saya pernah ukur maksimalnya tanpa beban, keduanya ini yang kuning sama yang putih diukur sama voltmeter itu 50 volt maksimal. Ini juga 50 volt maksimal. Ada yang 35. Oke. Kalau yang merah ini, yang ini diukur voltasenya yang CDI ini di angka sekitar 150 volt maksimal. 150 volt maksimal. Tapi kalau motor yang sekarang mencapai 200 lebih. Kalau motor-motor sekarang, ini kan motor lama ya. Kalau untuk Supra Grand ini maksimal 150 volt. Kalau yang ini, dan perbedaan yang ini sama ini cuma ada di arusnya. Arusnya lebih kuat yang putih. Arus sama voltase beda. Oke. Lanjut lagi sedulur. Setelah ini dipastikan spoolnya bagus semua secara ukuran, berarti kita tinggal menuju ke ngurut kabel ini. Kabel ini langsung menuju ke CDI tanpa melalui kunci kontak untuk AC, untuk jenis motor AC ya. Ingat, motor AC. Ini langsung menuju ke CDI sini, ini CDI-nya. Dan begitu juga yang biru leles kuning juga langsung menuju ke CDI. Jadi kabel ini kan tersambung sini, ini ke sini langsung menuju ke CDI, ini juga langsung menuju ke CDI. Oke, kita pindah ke sebelah sana. Ini kita urut yang motor hidup dulu ya. Ini CDI-nya sudah saya lepas sama seperti Supra Grand. Untuk ini series C100 series. Kabelnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya terangkan satu persatu buat teman-teman pemula. Kalau yang udah master sudah pasti di luar kepala ini. Pertama, kabel hijau ini adalah massa atau negatif atau bisa disebut ground, orangnya bilang seperti itu ya. Hijau negatif, biru leres kuning yang seperti tadi pulsar atau pulsar, hitam leres putih adalah menuju ke kunci kontak. Ini sama juga namanya pemicu juga untuk mematikan sistem CDI-nya. Dan untuk yang hitam leres kuning ini adalah menuju ke coil atau arus output. Oke ya. Dan ini yang hitam leres merah adalah input dari spool yang tadi ini, yang kabel ini. Ini yang sering terjadi kebingungan buat pemula ya. Buat pemula kenapa kabel itu banyak bikin pusing ya ini. Seperti yang di awal video saya jelaskan, cuma ada positif dan negatif. Perbedaan warna kabelnya adalah kabel input dan kabel output. Itu perbedaannya yang bikin kadang-kadang pusing. Oke. Ini positif, ini positif, ini positif, ya kan? Cuma bedanya cuma ada di input dan outputnya. Ini inputnya warna hitam leres merah dan dikeluarkan menjadi warna hitam leres kuning. Tapi jangan salah, ini masih AC,
yang kabel ini listriknya masih AC, sedangkan yang ini sudah di DC-kan. Yang ini sudah di DC-kan. Yang menuju ke coil, dan di coil nanti diolah lagi. Oke. Nah, buat teman-teman kalau udah di sini sudah spoolnya udah bagus, udah dicek bagus, tinggal kita cek ini jalurnya kabel ini dari spool menuju ke CDI itu bagus nggak jalurnya. Bagaimana cara kita tahu kalau kabelnya masih bagus atau enggak? Satu-satunya jalan kalau nggak mau repot-repot harus punya voltmeter, kalau nggak test pen, minimal test pen ya, minimal ya. Kalau pakai voltmeter lebih detail lagi. Oke, pegangin. Pakai hambatan, saya lebih suka pakai hambatan daripada pakai buzzer. Nanti saya praktekkan. Oke, ini kalau mau ngecek ini yang satu dikasih ke yang mau diukur. Dari sini kan, ini kan dari sini. Tadi udah jelas, di sini ada apinya udah bagus, jadi kita ukur dari sini. Dari sini, satunya ke warna kabel yang sama. Ini kabel yang merah leres hitam. Tuh. Nah, ini kalau kamu sudah cabut aja CDI-nya ya, biar nggak susah. Oke, ini kabel hitam leres merah. Berapa hambatannya? Bisa terlihat 0,4. Ingat hambatan, semakin sedikit itu hambatannya berarti kabel ini bagus. Tapi semakin hambatannya tinggi berarti kabel bermasalah. Itu untuk hambatan. Beda lagi kalau mode buzzer. Ini mode buzzer saya jelaskan. Oke, lanjut. Ini pakai mode buzzer. Buzzer itu kalau kabelnya terhubung nggak putus berarti bunyi ya. Nih bunyi. Kalau pakai hambatan nggak bunyi. Oke, saya lebih suka ke hambatan soalnya. Nih 0,3 artinya kabel bagus. Oke, yang kedua untuk pengecekannya sama. Untuk yang ini juga sama. Yang biru leres kuning juga sama, diukur dari sana menuju ke sini bagus nggak. Kalau nggak punya seperti ini, pakai test pen. Pakai test pen, di sini ada apinya nggak? Dari sana tadi sudah dicek ada apinya, di sini pun harus ada. Oke, seperti itu. Aduh. Terus ini yang menuju ke kunci kontak adalah yang ini. Kuncinya gini, kalau teman-teman kunci kontaknya hilang, mode pertama ya ini. Kabel ini dilepas dari soket ini, terus dipasang ke CDI-nya motor hidup. Untuk jenis CDI yang seperti ini ya, Grand Supra. Kalau CDI kuncinya di jalan jatuh hilang atau di rumah hilang itu, pertolongan pertama kalau mau bongkar-bongkar ini dicabut. Kalau enggak depan yang dibongkar. Kabel warna hitam leres putih ini dicabut. Nanti motor mau hidup. Oke ya. Itu untuk sementara. Oke. Sekarang kita urut lagi. Kalau dari sini sudah ada apinya semua, dari sini sudah ada apinya semua, kita tinggal inputnya sudah masuk ya. Dari sini sudah masuk input, api sudah masuk. Yang biru juga sudah masuk, tinggal kita tes yang ini. Hitam leres kuning, ini output harus keluar, ada pengeluarannya. Masuk, keluar ya. Ini harus ada keluarannya yang kabel warna ini. Oke, cara mengeceknya pakai test pen. Kalau enggak dikonsultasi ke bodi. Tapi sekarang udah enggak zamannya konsul ke bodi ya teman-teman ya. Oke, ini harus ada apinya. Yang ini. Oke, saya coba salah. Belum dikontak ya. Terlihat ada ya. Oke. Hidup. Ada apinya, hidup. Kalau misalnya ini mau teman-teman ngurut ya. Ini udah ada apinya menuju ke coil. Misalkan dari sini sudah ada api, terus langsung kita cek dari coil juga bisa.
dari kabel ini. Yang tadi yang harus yang cek ini diputus di sini, dicek di sini juga bisa. Kalau dari sini udah masuk, setelah masuk harus ada keluarannya lagi. Keluarannya kemana? Ke busi sini. Jadi teman cek ke busi. Oke, kita ke sebelah sana. Cek ke busi. Pindah lagi. Oke. Setelah dipastikan kabel hitam ini, hitam leres kuning ini ada apinya, keluaran dari CDI masuk ke kuil. Kuil harus dapat ground, ingat. Kuil ada groundnya juga ini. Kalau yang model lama groundnya udah nyambung ke bodi sini, tapi kalau yang terbaru model sekarang beda lagi, ada soketnya. Harus ada keluaran api di sini. Yang jelas kita udah pastikan di sini bagus, apinya bagus, di sini bagus, baru keluaran ini. Kalau keluarannya ini apinya kurang bagus, berarti kuilnya rusak. Oke, cek pakai konslet ke bodi. Kalau ini harus ke bodi, mau kemana lagi? Kalau taspen juga taspennya yang KO. Oke ya, cek kunci kontak dihidupkan. Terlihat apinya masih biru, masih bagus. Kalau apinya merah berarti kuil ini lemah. Kalau kuil ini kan tegangannya tinggi, kalau diukur pakai voltmeter tuh saya belum pernah berhasil karena di atas 500 volt. Jadi saya belum pernah berhasil. Kalau menurut data sih mencapai ribuan volt. Tapi saya belum memastikan sendiri. Yang jelas saya ukur 500 volt lebih. Ini untuk kuil. Misalkan sudah diurut seperti ini. Ini untuk yang kunci kontak udah ya. Yang jelas ini yang kabel ini ya. Apa yang hitam leres putih ini menuju ke kontak. Oke, inilah yang menyebabkan motor hidup. Urutannya cuma seperti itu, cuma berapa kabel. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Cuma beberapa kabel yang menuju ke sistem pengapian untuk mesin hidup, bukan yang lain-lain. Yang lain-lain nanti saya akan bahas. Intinya saya ulangi lagi, kabel dari spool stator. Yang utama sumbernya dari spool stator. Kalau sumbernya bermasalah, yang lain juga pasti akan bermasalah atau lemah semua. Jadi ketahui sumbernya dulu. Pertama sumbernya dulu yang dicek. Ingat, untuk memahami sebuah kelistrikan di motor, teman-teman jangan takut, jangan ragu, jangan hafalin warna. Kalau yang pertama untuk pemula, kalau hafalin warna pasti puyeng. Intinya cuma ada positif dan negatif. Dan kenapa bisa dibedakan itu adalah positif input dan positif output itu bisa beda. Begitu juga negatif. Kalau negatif nggak terlalu kalau motor lama. Kalau motor sekarang ya injeksi. Negatif input dan output itu beda warna. Tapi kalau motor lama nggak. Itulah yang bikin pusing. Oke. Untuk motor hidup cuma ini aja urutannya. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Oke. Untuk yang pengisian dan lampu-lampu akan saya bahas di part keduanya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Oke, sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.